kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin anggarkan dana Pilkada 2024 mengalami kenaikan. Naiknya rencana anggaran Pilkada 2024 ini karena mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di Banjarmasin masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sementara itu untuk skenario anggaran Pilkada 2024 disiapkan selama 3 tahun dan bersumber dari pos dana cadangan pemerintah Kota Banjarmasin. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarmasin merancang anggaran untuk pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024 mencapai 66 miliar rupiah. Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiati Wahda di Banjarmasin saat berada di gedung DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu menyampaikan rancangan anggaran Pilkada 2024 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut memang lebih tinggi dari Pilkada tahun 2020. Naiknya rencana anggaran Pilkada 2024 ini karena mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di Banjarmasin masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan Pilpres yaitu pemilu 2024 itu dianggarkan oleh APBN. Artinya kita tinggal melaksanakan saja. Tetapi untuk yang pemilihan yaitu gubernur dan wali kota kita sudah melakukan anggaran tersebut. Berapa menetapkan, Bu? Jadi kemarin kita menganggarkan 66 miliar. Iya. Keduanya tuh, Bu. Iya, untuk yang Gup sama wali kota aja. Wali kota. Kalau gubernur adalah KPU provinsi. Oh iya. Rahmiati menyampaikan ada anggaran yang perlu disiapkan, salah satunya yang besar adalah untuk pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19. Risna, Banjar TV. Rancangan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan KPU RI secara serentak pada 27 November 2024 itu sudah dikomunikasikan dengan pemerintah kota dan DPRD setempat. Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiati Wahda di Banjarmasin beberapa waktu lalu menyampaikan skenario penyiapan anggaran untuk Pilkada 2024 ini disiapkan selama 3 tahun, yakni bersumber dari pos dana cadangan pemerintah kota. Ya, karena kan untuk pemerintah Kota Banjarmasin ada yang namanya dana cadangan. Jadi pemerintah kota itu mencadangkan dari 2022, 2023 dan nantinya sampai 2024. Kecuali tahapan, bila masuk tahapan maka akan diserahkan. Kemarin penyerahannya adalah 40%. Jadi pertama adalah 60%, baru 40%. Risna, Banjar TV. Beralih ke segmen lainnya, TPS Pasar Kuripan Banjarmasin sejatinya sudah ditutup sejak tahun 2021 lalu. Namun kali ini TPS tersebut seakan dibuka kembali. Hal ini terbukti dengan banyaknya berbagai sampah rumah tangga yang memenuhi TPS tersebut mulai pagi hingga siang hari. Tumpukan sampah kembali terlihat di bekas TPS Pasar Kuripan Banjarmasin yang sejatinya TPS tersebut sudah ditutup alias tidak difungsikan lagi sejak 2021 lalu. Namun kali ini seakan dibuka kembali sebagai tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Hal ini terbukti dengan banyaknya sampah rumah tangga yang kembali memenuhi TPS tersebut. Pantauan Banjar TV Jumat 18 Maret 2022, berbagai sampah rumah tangga sedang diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan tosa. Namun lantaran banyaknya sampah yang terlanjur menumpuk, akhirnya tak semua bisa terangkut. Praktis kondisi ini mengganggu pemandangan jalan di kawasan yang berdekatan dengan Pasar Kuripan. Salah satu pedagang bunga yang berjualan tidak jauh dari TPS tersebut mengaku sangat menyayangkan dengan adanya warga yang masih membuang sampahnya di lokasi tersebut. Seharusnya TPS itu tak lagi dipenuhi sampah karena sudah ditutup dan tidak diperbolehkan lagi warga membuang sampahnya ke TPS tersebut. Memang banyak warga yang membuang ke sini. Padahal ini dijaga aja. Dijaga lah kalau. Dijaga jam 5 orang turunan di sini jam 12 malam hujan. Ya ada turun jaga berdua rombongan. Ngalihalah kita anak-anak bersih ya lo dari masyarakatnya baru kok dibentuk ya Pak. Kalau masyarakatnya mau dibentuk itu kan dipasang kalau kan lo ditangati mak dilarang buang sampah lo dengan ancaman kan pidana denda tetap aja mau buang kejauhan dia membuang yang jauh-jauh itu nak kan ada yang di sana kalau buang
di pasar, para pasar. Ada nang di Kampung Bajang. Pihaknya berharap pemerintah Banjarmasin bisa segera mengatasi hal itu, sehingga sampah tidak semakin parah menumpuk terlebih di siang hari. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah kota melalui Dinas Sosial Banjarmasin kembali mengusulkan tambahan anggaran untuk rumah singgah yang ada di kawasan Basiri, Banjarmasin Selatan. Dana tersebut akan digunakan untuk pengamanan lokasi tersebut. Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengusulkan adanya tambahan pengamanan rumah singgah yang berada di Jalan Gubernur Subarjo Basiri, Banjarmasin Selatan. Adapun pengamanan yang diusulkan berupa peninggian pagar rumah singgah dan beberapa CCTV. Ini disampaikan PLT Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto belum lama tadi saat berada di gedung DPRD Banjarmasin. Menurut Iwan, pihaknya pernah mengusulkan pengamanan lokasi tersebut pada tahun 2020 lalu sebagai pengamanan lahan aset Pemko Banjarmasin. Namun usulan itu hanya sebagai pengamanan aset lahan rumah singgah untuk menghindari penyerobotan lahan sehingga harus diamankan. Sedangkan usulan kali ini untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar rumah singgah. Rencana di perubahan ini akan kita perbanyak kali CCTV sebagai memudahkan petugas untuk pengawasannya siang dan malam. Kemudian untuk pengamanan luarnya sendiri kita akan usulkan juga untuk peninggian pagar keliling di rumah singgah agar tidak lagi yang mungkin dari luar gitu kan, dari luar masuk tanpa melalui jalur masuk utama. Seperti kita anggarkan di 2020 ya, 2020 kemarin pembangunannya itu dalam rangka pengamanan aset, karena kemarin itu ada sebagian tanah kita yang ya orang banyak itu terkakat gitu, tapi setelah kita ukur kemudian sudah kita konsultasikan dengan tanah sebelah, memang benar tanah kita pagar, jadi alhamdulillah untuk pengamanan asetnya sekarang sudah terjaga lah. Nah, tinggal pengamanannya untuk bisa pengamanan dari dalam dan luarnya untuk supaya mengamankan keadaan rumah singgah. Iwan berencana melalui anggaran perubahan tahun ini atau tahun depan, pihaknya akan merealisasikan peninggian pagar sebagai pengamanan sarana dan prasarana rumah singgah milik Pemko Banjarmasin tersebut. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin menggelar sosialisasi Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang jenis ikan yang membahayakan atau invasif dan Kemenpen KP nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin melaksanakan sosialisasi Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang pelarangan dan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara RI dan Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. Sosialisasi mengenai ikan invasif perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada lagi masyarakat yang melepas liarkan jenis ikan ini di perairan umum karena dapat membahayakan ikan-ikan asli Indonesia yang hidup di sungai dan perairan umum lainnya. Berdasarkan permen terbaru, setidaknya ada 81 jenis ikan yang dilarang dilepas di perairan Indonesia, di antaranya ikan piranha, vampire catfish, belut listrik, dan aligator gar, sementara jenis ikan yang dilindungi di antaranya meliputi belida Borneo, belida Sumatera, arwana Kalimantan, pari sungai tutul, serta pari sungai raksasa. Masyarakat sudah sadar ya, sudah tahu bahwa jenis-jenis ikan invasif itu memang tidak boleh dilepas di perairan umum, kemudian tidak boleh dilalu lintaskan dan lain-lain. Jadi masyarakat akan sadar bahwa ini memang jenis-jenis ikan invasif yang tidak boleh dilalu lintaskan dan lain-lain. Gitu. Kita sama-sama menjaga ya, menjaga lingkungan kita, perairan kita, jadi bersih dari ikan-ikan invasif. Karena terus terang kalau ikan ini kan bahaya sekali kalau di perairan umum ya, dia akan menjadi pesaing dari ikan-ikan yang ada sekitar situ, baik ikan lokal maupun ikan-ikan yang kecil-kecil. Kita perlu sosialisasi ini untuk mereka tahu ini yang mana ikan yang memang harus dijual secara umum, tapi yang mana juga harus dibudidayakan. Karena budidaya itu bukan hanya untuk misalnya di kolam besar atau di balai, tapi di penjual-penjual ikan hias pun kita harapkan bisa mereka membudidayakan sendiri.
Nah, sehingga dia kan tidak menangkap di alam, tapi dengan hasil budidaya mereka yang mereka bisa jual. Nah, itu yang kita harapkan juga seperti itu. Jadi mereka sendiri bisa, jangan hanya mengambil dari alam ataupun membeli, tapi mereka juga bisa menghasilkan budidaya sendiri. Itu yang kita inginkan dari penjual-penjual ikan hias sih sebenarnya. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh para penggiat sektor perikanan di Kalsel, penyuluh perikanan, dan penjual ikan hias. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Seminar Nasional Rekam Jejak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tetaplah bersama kami.